Bab 1140, Kuil Cahaya Besar. Jaol tahu bahwa Agam tidak suka yang berbelit-belit, jadi dia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Benar. Kalau masalah Bukit Bara tidak diselesaikan, aku tidak akan bisa tidur dengan nyenyak." "Kenapa?" Agam bertanya. Jaol tampak bingung. "Maksudku, kenapa kamu sangat ingin menyelesaikan masalah ini? Apa kamu takut akan terlibat? Kalau dikatakan tidak ada penyebab seperti itu, mungkin terlalu munafik. Tapi, aku juga tahu bahwa aku melakukan sesuatu yang salah dan aku ingin menebusnya tepat waktu. Kamu terbilang jujur." Agam mengangguk perlahan. Dia akan membantu orang tergantung pada karakter orang itu. Jika Jaol egois, kejam, dan tidak menyesal, walaupun dia adalah ayah Zain, Agam tidak akan pernah membantu. "Bagaimana pendapat dua orang semalam tentang masalah ini?" Agam bertanya sambil tersenyum. Jaol terguncang. Anak ini tahu keberadaan master leluhur bintang dan muridnya? Untuk sementara, Jaol memandang Agam dan menarik napas dalam-dalam. Mereka berpikir bahwa sumber dari segalanya adalah roja di bawah perumahan. Dalam 3 hari, kalau masalah dapat diselesaikan oleh orang dan waktu yang tepat, masalah akan selesai. Bagus. Masalahnya memang selesai, tapi semua anggota keluarga Suhardi akan mati. Agam mencibir. Raut wajah Jaol berubah drastis dan Fatan bahkan lebih marah. Keluarga Suhardi semua harus mati? Ini terlalu keterlaluan. Kata-kata nasihat yang tulus memang tidak enak didengar. Terserah kamu percaya atau tidak, kata Agam. Boleh aku tahu alasannya? Jaol bertanya dengan suara yang dalam. Kamu ingin mengekstrak energi naga di bawah untuk memberkati kekayaan keluarga? Ya. Tahukah kamu apa itu energi naga? Kalau kamu tidak beruntung dan kamu menyerang benda itu, siapa yang akan mati kalau bukan dirimu? Agam mencibir dan berkata. Selain itu, saat roh jahat menyerap sejumlah besar energi naga di bawah, ia juga menyerap energi keluarga Suhardi. Dengan kata lain, hidupnya berkaitan dengan hidup kalian. Kalau dibunuh, apa kamu pikir kalian masih bisa hidup? Wajah Jaol pucat pasi. Dia terdiam lama sebelum dia berkata. Bolehkah aku bertanya, apa kamu punya tindakan balasan? Pertama-tama, kamu harus mengakui bahwa adanya ketaknormalan di perumahan dan menghentikan penjualan. Kamu juga harus mengambil kembali semua rumah yang telah dijual. Tujuan melakukan ini adalah untuk memutus hubungan sebab akibat antara orang yang tidak bersalah dengan perumahan. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, keluarga Suhardi tidak hanya akan menanggung dosa pribadimu, tapi dosa semua orang mati akan dihitung ke keluarga Suhardi, mengerti? Raut wajah Fatan berubah drastis. Kalau kita melakukan ini, bukankah berarti keluarga Suhardi bersalah? Apa kalian tidak bersalah? Agam bertanya secara retorik dan Fatan langsung terdiam. Seluruh ruang tamu menjadi hening. Pergilah, adakan konferensi pers dan umumkan masalah ini. Setelah merenung lama, Jaol memerintahkan. Tuan, apa kamu tidak mendengar perintahku dengan jelas? Melihat Jaol sudah diambang kemarahan, Fatan hanya bisa melakukannya dengan patuh. Nak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Jaol rendah hati. Agam meminta seseorang untuk mengambilkan pena dan kertas. Dia menulis dan menyerahkannya pada Jaol. Kemudian, dia berkata, kumpulkan barang-barang ini. Meskipun sulit untuk mengumpulkannya, dengan ruang lingkupmu, seharusnya tidak sulit. Jaol mengambil dan melihatnya. Ekspresinya agak berubah. Sally melihat dengan penasaran dan berkata pada Agam. Barang-barang ini jarang ditemukan. Kalau kamu ingin menyelesaikan masalah ini, tidak akan mudah. Agam mengangkat bahunya dan menatap Jaol saat dia bertanya. Apa itu sulit? Sedikit. Jaol menjawab dengan tulus dan berkata sambil tersenyum masam. Tapi, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkannya, hanya butuh waktu. Terserah, tapi sebagai pengingat, kamu dan keluarga Suhardi hanya punya waktu 1 hari. Setelah malam ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian. Kata Agam acuh tak acuh. Raut wajah Jaol sangat berubah dan tidak berani menunda. Dia buru-buru menelepon untuk memberikan informasi. Sampai saat siang hari. Jaol bertemu Agam lagi untuk memberikan informasi. Pada dasarnya, barang-barang itu sudah berhasil dikumpulkan,
hanya menyisakan satu harta karunia, itu air mata King Kong. Air mata King Kong terlalu langka. Jika ada banyak waktu, mereka mungkin bisa menemukannya dalam 10 hari atau setengah bulan. Tetapi keluarga Suhardi jelas tidak punya banyak waktu. Aku tahu tempat yang memiliki air mata King Kong, kata Sally. Nak, di mana itu? Tanya Gerald buru-buru. Di kuil cahaya besar. Sally ragu-ragu. Mendengar ini, raut wajah Gerald agak berubah dan tampak perjuangan di matanya. Apa ada masalah dengan tempat ini? Agam bertanya dengan bingung. Gerald menarik napas dalam-dalam dan menjawab sambil tersenyum pahit. Nak, kamu tidak tahu, Master Kuil Cahaya Besar adalah Master Leluhur Bintang, ahli yang selama ini membantuku. Gerald tidak bodoh. Setelah bergaul selama 1 atau 2 tahun terakhir, dia tahu bahwa Master Leluhur Bintang bukanlah orang yang baik dan dia kemungkinan besar akan dimanfaatkan. Namun, karena pengaruh dan kekuatan Master Leluhur Bintang, dia tidak berani memutuskan hubungan. Jika dia meminta air mata King Kong pada Master Leluhur Bintang saat ini, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Seandainya, Gerald berpikir seandainya Agam lemah dan tidak dapat menyelesaikan masalah saat ini, dia akan menyinggung Master Leluhur Bintang. Pada saat itu, dia benar-benar hanya bisa menunggu kematian. Nak, bagaimana kalau mencoba? Tanya Gerald ragu-ragu. Tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Agam menggelengkan kepalanya. Mereka yang bisa mencapai alam leluhur pasti punya jalannya sendiri. Master Leluhur Bintang pasti tidak akan menyerahkan air mata King Kong demi menghancurkan jalan belakang. Bertanya juga sia-sia. Ya, sudah. Gerald diam-diam menyeka keringat dinginnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa karena berada di tengah-tengah sekarang. Nak, kesehatanku tidak baik. Antarkan dia ke kuil cahaya besar. Gerald memandang Sally dan berkata, Oke. Sally mengangguk. Dia benar-benar penasaran bagaimana Agam bisa mendapatkan air mata King Kong. Kuil cahaya besar dibangun di ibu kota kekaisaran. Kuil itu sangat megah dan ada banyak orang yang berkunjung. Itu juga merupakan tempat yang terkenal. Tidak hanya ibu kota kekaisaran, tetapi juga beberapa umat dari seluruh negeri sering datang untuk sembahyang. Hari ini adalah akhir pekan dan ada lebih banyak orang dari biasanya. 200 hingga 300 meter menuju kuil cahaya besar. Kontrol lalu lintas bahkan dilakukan untuk membatasi arus. Aneh, kenapa ada begitu banyak orang hari ini? Jangan-jangan. Sally melihat orang yang tidak bergerak di depan. Dia sedikit mengerutkan kening dan menghitung hari. Tanggal 3 bulan Oktober, awal musim hujan. Agam melihat kalender di ponselnya dan berkata. Sally menatap sinis ke arah Agam dan berkata dengan serius. Hari ini adalah hari rahmat kuil cahaya besar. Tidak heran ada begitu banyak orang. Apa itu hari rahmat? Agam bertanya dengan ragu. Kamu tidak mengerti? Sally memandang Agam dengan aneh dan berkata, dengan kekuatan kultivasimu, kamu seharusnya tahu banyak tentang hal-hal seperti ini. Apa kamu bukan berasal dari klan tersembunyi? Melihat Agam tidak menjawab, Sally melanjutkan. Lupakan saja. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti. Kamu tahu asal-usul kuil cahaya besar, bukan? Dia adalah kepala sekte terakhir dari sekte kebajikan dan merupakan salah satu dari 7 murid Biksu Kasapa. Brahma membangun tempat ini 100 tahun yang lalu untuk dipercaya dunia. Biksu Kasapa? Agam termenung. Jika dia tidak salah ingat, Biksu Ananda juga seorang murid sekte kebajikan Biksu Kasapa. Saat memikirkan Biksu Ananda, Agam juga teringat akan Citra. Dia penasaran bagaimana keadaan gadis itu. Agam mengepalkan tinjunya erat-erat. Pikiran batinnya sulit untuk ditahan. Apa kamu sedang mendengarkan? Tiba-tiba, Sally memiringkan kepalanya dan bertanya ketika melihat pandangan Agam terganggu. Teruskanlah. Agam tersadar dan bertanya sambil tersenyum. Apa hubungan antara Master Leluhur Bintang dan Brahma? Mereka adalah murid guru dan murid. 30 tahun yang lalu, Brahma meninggal dunia dan Master Leluhur Bintang mengambil alih kuil cahaya besar. Bab 1141, Ramalan di depan sekte kebajikan untuk mengacau. Master Leluhur Bintang berada di sekte kebijakan. Kenapa dia terkait dengan sekte kebajikan? Seperti menebak keraguan Agam, Sally menjelaskan.
Master leluhur bintang melakukan kultivasi jalan lain. Dia tidak percaya pada sekte kebajikan maupun sekte kebijakan. Dia hanya mengejar kekuatan sendiri. Oleh karena itu, ketenaran Master leluhur bintang di sekte kebajikan tidak terlalu baik, begitu juga di sekte kebijakan. Sampai di sini, Sally menunjukkan ketidaksenangan. Agam agak terkejut. Sepertinya gadis ini berasal dari sekte kebijakan klan tersembunyi. Melenceng. Sally meredakan emosinya dan berkata, Hari Rahmat adalah acara tradisional setahun sekali di kuil cahaya besar. Pada hari ini, para umat akan berkunjung untuk sembahyang agar diberkati tahun depan. Dikatakan bahwa selama mereka cukup taat, mereka akan diberkati untuk kehidupan selanjutnya, jadi ada banyak orang pada hari ini. Kehidupan selanjutnya? Benar-benar tahu cara menggertak orang. Kata Agam. Penguasa neraka bisa mengendalikan sebab dan akibat kehidupan selanjutnya. Jika ada hal seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dikatakan cukup efektif. Apa kamu tidak percaya? Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Tapi kenapa kamu tidak percaya? Semua tergantung pada upaya manusia. Kalau dengan sembahyang dan bersujud, bisa mendapatkan nasib baik, apa masih membutuhkan petani untuk bertani? Apa masih membutuhkan tentara untuk melindungi negara? Agam menjawab pelan. Tidak mudah bagi rakyat jelata untuk mendapatkan sejumlah uang. Uang tersebut digunakan untuk membeli beberapa benih untuk bertani dan menyumbangkannya kepada mereka yang membutuhkan tidak lebih praktis daripada sembahyang. Sally menatap Agam dengan ragu. Jika Agam adalah orang dari klan tersembunyi, dia seharusnya mengutamakan keluarga. Tetapi gagasan inti kata-katanya, sepertinya dia lebih condong ke rakyat jelata. Jika dia tidak berasal dari klan tersembunyi, kenapa dia memiliki kekuatan kultivasi seperti itu? Butuh lebih dari 20 menit untuk ikut dengan kerumunan ke depan pintu masuk kuil. Ada tanda besar terang tergantung yang tertulis 200.000 per tiket. Meskipun tiket mahal, tidak bisa menahan antusiasme. Wisatawan dan umat membayar tiket untuk memasuki kuil. Ada juga beberapa umat yang sangat taat yang menghabiskan ratusan ribu untuk membeli beberapa dupa, membungkuk 3 langkah, dan berjalan menuju aula utama. Melihat situasi ini, Agam tidak bisa menahan tawa. Sally bertanya, Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena hal yang tak berguna. Bagaimana? Kalau orang-orang di dalam benar-benar ingin menciptakan keberuntungan bagi dunia, kenapa mereka masih membiarkan dunia menderita seperti ini? Tidak ada cara lain. Hal semacam ini perlu dilakukan untuk memberitahu orang lain bahwa kamu perlu memiliki hati yang taat, agar orang-orang berkhutbah dan memperluas kekuatan agama. Sebagai seseorang dari sekte kebijakan, Sally mengetahui hal ini dengan cukup baik. Namun, sekte kebijakan berbeda dengan sekte kebajikan. Yang pertama lebih mengolah pikiran dan menghindari dunia, sehingga popularitasnya tidak sebaik sekte kebajikan. Bagus. Tidak ada salahnya harus membayar tiket, juga tidak ada salahnya membayar untuk dupa. Bagaimanapun, para biksu juga membutuhkan makanan, pakaian, rumah, dan transportasi. Tapi, sekarang, dikhawatirkan orang-orang ini tidak hanya tidak dapat memperoleh nasib baik, tapi kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Agam memandang kerumunan yang luas dan taat. Bagaimanapun, nasib baik adalah sebab dan akibat. Agam sebagai penguasa neraka telah melihat situasi sekilas. Apa yang disebut berkah tidak lain hanyalah mitos. Tidak hanya itu, Agam juga merasakan ada roh jahat yang tersembunyi di kuil yang bisa menyerap keberuntungan orang lain. Sungguh tidak masuk akal jika orang-orang beribadah, tetapi harus kehilangan kekayaan dan menguras keberuntungan mereka. Hei, yang di depan jalan, jangan halangi pintu. Beberapa keluhan terdengar dari arah belakang. Pintu masuk kuil tidak besar. Agam dan Sally berdiri di sana dan ada antrian panjang yang menghalangi di belakang mereka. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo masuk dulu. Sally sampai ke gerbang tiket dan melihat seorang biksu duduk di dalam. Dia mengeluarkan cincin bunga dan berkata, Aku ingin bertemu dengan Master Leluhur Bintang. Apa kamu pikir ketua biksu dapat ditemui sesukamu? Biksu itu tidak senang. Kalau begitu, aku ingin menemui Master Yufik. Pergi, pergi, pergi. Jangan buat masalah. Selanjutnya. Biksu itu melambai dengan tidak sabar. Para umat di belakang segera mendorong Sally ke samping dan bergegas membeli dupa. Tingkatan biksu di sini terlalu rendah untuk mengenali token milikku. Apa yang harus aku lakukan sekarang?
Sally kembali berjalan dan berkata pada Agam dengan sedih. Aku juga tidak berencana masuk. Tapi, kalau kita tidak masuk, kita tidak akan bisa bertemu Master Leluhur Bintang. Bagaimana kita bisa mendapatkan air mata King Kong? Dia akan berinisiatif memberikannya. Aku tidak percaya. Sally bersenandung ringan. Air mata King Kong sangat berharga. Semuanya ditawarkan pada Master Leluhur Bintang untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana mungkin Master Leluhur Bintang akan memberikan harta itu? Terserah mau percaya atau tidak. Agam berkata. Tapi, aku ingin meminjam sesuatu darimu. Apa? Sally terkejut. Agam melambai dan pena di lengannya terbang keluar. Segera, dia menarik mantelnya dan mengubahnya menjadi kain yang tergantung di dahan di dekatnya. Dia menuliskan kata ramalan. Mulai! Agam bertepuk tangan dan mengembalikan pena pada Sally. Apa kamu akan? Sally tercengang. Membuka kios di gerbang kuil? Apa kamu tidak mengerti? Kacaukan tempat tersebut. Sally melebarkan matanya yang indah. Tentu saja, dia tahu bahwa tujuannya adalah untuk mengacaukan tempat ini, tetapi ini terlalu terang-terangan. Setengah keabadian turun dan kembali ke dunia. Agam mengambil sebuah batu untuk duduk. Dia menyilangkan kakinya dan berteriak. Gadis, apa kamu ingin menghitung ramalan pernikahan? Gadis, apa kamu ingin menghitung ramalan kegagalan? Pak, melihat wajahmu merona merah, kamu ingin mendapatkan cucu, bukan? Hari ini adalah hari pertama. 10 ramalan pertama gratis. Agam mengabaikan semua tatapan dan berteriak dengan antusias. Wajah Sally merona merah. Dia malu dan hampir ingin kabur. Dia ingin berpura-pura tidak mengenal orang ini. Melihat situasi ini, satpam di depan pintu datang dan berkata, Pergi! 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 Siapa yang mengizinkanmu mendirikan kios di sini? Cepat berkemas dan pergilah! Pemimpin, aku pikir bahwa wilayah kuil cahaya besar tidak begitu besar, bukan? Kalau aku mendirikan kios di sini, tidak akan memengaruhi lalu lintas dan tidak akan memengaruhi keselamatan orang-orang. Aku hanya ingin membuka usaha, apa ini juga harus diatur? Agam bercanda. Jangan banyak omong kosong. Buka matamu dan lihat baik-baik. Tempat macam apa ini? Kalau kamu melanggar kedamaian sekte kebajikan, hati-hati dengan pembalasan. Kata satpam itu dengan arogan. Agam tertawa sambil berkata. Ketika matahari terbit dan bulan tenggelam, utang yang menumpuk di kehidupan ini akan sulit dihapus di kehidupan selanjutnya. Kalau langkah ini benar-benar memiliki pembalasan, tidak bisa dihindari. Satpam itu terdiam. Dia mengira bahwa Agam sakit jiwa. Siapa yang pernah menyangka bahwa Agam benar-benar punya kemampuan? Hentikan omong kosongmu. Cepat pergi. Kalau tidak... Halo? Saat penjaga keamanan hendak menyerang, seorang biksu berjubah kuning keluar dari kuil. Para wisatawan dan umat buru-buru melirik penuh hormat. Master Jeffrey, aku ingin mengusirnya, tapi dia tidak mau pergi. Aku... Penjaga keamanan menjelaskan dengan ekspresi terbebani. Master Jeffrey tersenyum dan berkata, Sekta kebajikan terbuka lebar. Siapapun diterima. Apapun yang dilakukan dermawan ini adalah kebebasannya. Ini, baik? Penjaga keamanan itu tampak terbebani. Melihat Master Jeffrey pergi ke ruang tunggu sebelah, dia menyadari sesuatu dan buru-buru mengikutinya masuk. Awasi dia. Jangan biarkan dia melakukan trik apapun. Kalau dia memasuki kuil, segera kirim seseorang untuk menangkapnya. Kata Master Jeffrey pelan. Penjaga keamanan bingung dan bertanya. Lalu, kenapa Anda tidak membiarkan saya mengusirnya saja? Benar-benar bodoh. Kamu adalah penjaga keamanan di kuil. Kalau kamu memaksa seseorang untuk pergi di depan pintu masuk kuil, apa yang akan dipikirkan orang-orang yang datang untuk sembahyang? Master Jeffrey berkata dengan nada dingin. Penjaga keamanan itu langsung berkata, Jangan khawatir, saya akan mengawasinya. Tapi, mungkin itu akan berlebihan. Tidak ada yang percaya padanya. Master Jeffrey melihat Agam melalui jendela dan tidak bisa menahan cibiran. Bab 114 2 Januari Gan lupa kebaikan sifat manusia. Agam berteriak di depan pintu untuk waktu yang lama. Memang, tidak ada yang datang untuk meramal. Setelah semua,
orang-orang sudah terpesona. Mereka di sini untuk sembahyang. Jika mereka meramal di depan sekte kebajikan, ini sangat tidak menghormati. Agam juga menikmatinya. Dia juga meminta Sally untuk meminjam sekotak tanda roh dan menaruhnya di tanah. Dia menekan 2 jimat keselamatan lagi. Benar-benar seperti itu. Setelah menunggu 1 jam, waktu menunjukkan pukul 2 siang, wisatawan dan umat makin banyak, bahkan mereka mengantre di jalan yang jaraknya ratusan meter. Agam meminta Sally untuk menarik pelanggan, tetapi gadis itu tetap menolaknya. Tidak meninggalkan Agam sudah dianggap sangat baik hati. Namun, gadis itu tetap bermanfaat. Dia cantik dan memiliki temperamen sehingga menarik banyak perhatian. Beberapa saat kemudian, seorang pria yang mengenakan kalung emas di lehernya dan tas kulit di ketiaknya datang bersama 2 anak buahnya. Dia melihat dan berkata, "Ramalan? Wah, kamu cukup dahsyat. Berapa harganya sekali meramal?" 10 ramalan pertama gratis. Kamu adalah yang pertama, jadi tentu saja gratis. Agam tertawa dengan sedotan di mulutnya. Tapi, bagaimana kalau ramalanmu tidak tepat? Aku tidak menginginkan apapun darimu. Kalau tidak tepat, apa yang aku lakukan di sini? Berjemur di bawah sinar matahari? Tidak, waktuku sangat berharga. Kalau ramalan kamu tidak tepat, aku harus mendapatkan kompensasi. Pria itu mencibir, kemudian tatapannya tertuju pada Sally. Ekspresi Sally menjadi dingin. Dia memegang lengannya dan bergerak ke samping. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Ramalan macam apa yang akan Anda hitung? Agam mengambil tabung tanda dan bertanya sambil tersenyum. Hitung rezeki. Aku akan kalah atau menang saat berjudi kartu nanti. Kalau tidak tepat, aku akan menghancurkanmu. Pria itu mengancam dengan ganas. Baik. Saat berbicara, Agam hendak mengguncang tanda itu, tetapi pria itu menghentikannya dan berkata, "Kamu masih mengatakan bahwa kamu bukan pembohong? Kamu bahkan tidak bertanya tentang tanggal lahirku. Benar-benar pembohong." Agam mengambil ranting dan menulis sebaris kata di tanah. Dia tersenyum dan bertanya, "Tuan Levi, ini tanggal lahirmu, bukan?" Mendengar Agam memanggil dirinya dengan nama aslinya, Levi tercengang. "Bos, anak ini punya kemampuan. Ini pertama kalinya kita bertemu dan dia benar-benar tahu nama Anda." Kedua anak buah di sekitarnya tidak paham, tetapi mereka terkejut ketika mendengar Agam memanggil nama. Beberapa orang yang mengantri, menyaksikan situasi hiruk-pikuk. Melihat situasi ini, semuanya menjadi tertarik dan melihatnya lebih lama. "Lanjutkan." Levi kembali tenang dan berkata dengan suara yang dalam. "Baik." Agam mengayunkan tabung tanda. Dia mengeluarkan tanda dan berkata, "Tuan, tanda kamu tidak terlalu bagus." "Apa-apaan?" Levi menyambar dan melihat tanda berikutnya. "Tanda ini tidak dihitung. Aku akan melakukannya sendiri." Levi meraih tabung tanda dari tangan Agam dan segera mengeluarkan satu. Beberapa orang mengulurkan kepala mereka dan melihat bahwa masih tanda berikutnya. Ekspresi Levi menjadi makin jelek dan dia mengeluarkan beberapa lagi berturut-turut yang masih merupakan tanda berikutnya. Dia menuangkan semua tanda di tanah dan mengubrak-abriknya bersama kedua anak buahnya. Hasilnya semua adalah tanda berikutnya. "Sial! Apa kamu mempermainkanku?" Levi melemparkan tabung tanda ke tanah dan berteriak marah pada Agam. Kedua pria itu juga menunjukkan raut wajah yang galak. Mereka mengeluarkan tongkat dan memelototi Agam. Beberapa orang yang menonton di sekitar tidak bisa membantu, tetapi mentertawakan. "Metode semacam ini bukanlah hal yang aneh. Kalau bukan tanda berikutnya, bagaimana mungkin kamu akan membayar? Aku sudah lama menduga bahwa dia adalah seorang penipu. Sobat, kamu telah ditipu. Apa tidak takut akan pembalasan karena bermain-main di depan sekte kebajikan?" Di ruang tunggu yang tidak jauh, Master Jeffrey melihat kejadian ini dan menunjukkan senyum jahat. Sangkanya ingin mengacaukan tempat ini, rupanya ingin menipu uang. Makin bagus, itu akan membuat orang-orang lebih percaya pada mereka. Mendengarkan tawa orang-orang di sekitarnya, makin Levi memikirkannya, makin marah dia. Dia meraih kerah Agam dan berkata, "Apa kamu ingin mati?" Agam tidak panik sama sekali. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, ramalanmu ini sebenarnya berhubungan dengan orang tuamu." Levi menyipitkan matanya.
Kedua pria itu baru saja akan menyerang Agam ketika Levi mengangkat tangannya untuk menghentikan. Raut wajahnya menjadi jelek saat dia berkata, "Apa yang kamu maksud adalah penyakit ayahku? Ada apa dengannya? Apa operasinya akan berjalan lancar minggu depan? Keberuntungan untuk kesialan dan kemalangan adalah untuk berkah. Kalau baik-baik saja, jangan lupakan hati mudamu," kata Agam sambil mengambil kembali tanda roh. Dia menatap Levi dan bertanya, "Tuan, apa kamu mengerti artinya ini?" Ekspresi Levi penuh keraguan. Pada saat itu, bawahannya menjawab telepon, kemudian berkata pada Levi, "Bos, semua sudah disiapkan. Mari kita menangkan sertifikat rumah anak itu malam ini dan menghasilkan banyak uang." Levi menatap Agam dalam-dalam dan memerintahkan anak buahnya, "Batalkan! Kembalikan semua uang! Tapi, bos, apa kamu tidak mendengar perintahku?" Melihat Levi marah, kedua pria itu tercengang. Melihat sejumlah besar uang akan diperoleh, apa akan dilepaskan begitu saja? "Sekali lagi!" Agam bertanya sambil tersenyum dan memberikan tabung tanda. "Lagi? Semua di sini adalah tanda berikutnya. Bukankah kamu sedang menipu bosku?" Anak buahnya menahan amarah. Saat mereka akan memulai bertarung, Levi menghentikan mereka. Agam perlahan mengeluarkan tongkat roh. Kedua pria itu meregangkan kepala dan berseru, "Menang! Bagaimana bisa berubah?" Ketika orang-orang di sekitarnya melihat kata pada tanda roh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Baru saja, tabung tanda penuh dengan tanda berikutnya. Bagaimana bisa berubah menjadi menang? Apa ini sihir? Bahkan Sally tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Matanya yang indah penuh kejutan. Apa hasil ramalan dapat berubah? Di mana ada kebaikan, pasti ada perayaan. Jangan lupakan kebaikan sifat manusia. Berdoalah untuk kedamaian Allah. Agam mengambil kembali tanda roh dan berkata dengan penuh arti. Levi mengangguk perlahan dan mengeluarkan setumpuk uang untuk diserahkan. Agam langsung mengambil tabung tanda untuk memblokirnya dan tersenyum. "Aku mengatakan bahwa 10 ramalan pertama gratis. Jangan biarkan aku melanggar aturan. Terima kasih." Levi membungkuk dalam-dalam dan pergi bersama anak buahnya. Saat ini, beberapa orang di sekitar tidak bisa berkata-kata. Bahkan bos barusan menjadi yakin. Apa anak ini benar-benar setengah keabadian yang turun? Namun, belum ada yang berani mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana jika yang barusan adalah gerakan penipuan untuk memikat pelanggan? "Paman, paman!" Pada saat itu, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun berlari dan bertanya, "Paman, apa kamu tahu segalanya?" "Dik, aku bukan paman. Kamu harus memanggilku kakak." Agam tetap berwajah datar dan segera berkata, "Apa yang ingin kamu ramal?" "Kakak, aku tidak mengerti hal seperti ini. Aku hanya ingin tahu kapan ayah akan kembali." Gadis kecil itu sangat kecewa dan berkata, "Dia sudah lama pergi. Aku merindukan ayah." "Dasar!" Tiba-tiba, seorang wanita berusia 30 tahunan berlari keluar dan meraih gadis kecil itu. "Sudah kubilang, ayahmu kabur dengan wanita lain. Kenapa kamu masih memikirkan bajingan itu?" "Ayah tidak kabur, dia bilang dia akan datang menemuiku." Gadis kecil itu menangis. "Dia adalah bajingan dan kamu masih percaya kata-katanya?" Wanita itu ingin menarik gadis kecil itu pergi. Gadis kecil itu menangis dan meronta. Gelang emas di tangannya mengeluarkan darah. Agam buru-buru berhenti dan berkata, "Nyonya, wajar kalau seorang anak merindukan ayahnya. Jangan menyembunyikan apapun di hatimu, mengerti?" Ekspresi wanita itu agak berubah dan tatapannya menghindar. "Bukan urusanmu, jangan banyak bicara." Bab 1143, nyatanya terlihat kembali dengan sendirinya. Agam menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat kegigihan wanita itu. Dia tersenyum pada gadis kecil itu. "Bagaimana kalau aku menghitung ramalan untukmu?" "Terima kasih, Kak." Wajah gadis kecil itu penuh harapan. Dia berpikir bahwa setelah ramalan, dia akan dapat segera bertemu ayahnya. Mata wanita itu penuh dengan kesepian dan rasa sakit saat dia berdiri di dekatnya. Agam mengeluarkan tanda roh. "Kak, di mana ayahku? Kapan dia akan datang menemuiku?" Gadis kecil itu buru-buru menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan tatapan kosong. "Kak, kenapa tidak ada tulisan di atasnya?" "Tidak ada tulisan?" Semua orang terkejut dan mengulurkan kepala untuk melihat. Sebelumnya, jelas-jelas tanda berikutnya, kemudian berubah menjadi menang. Kenapa jadi tidak ada tulisan? "Kamu penipu, bukan? Kamu sudah menunjukkan dirimu yang sebenarnya." Penjaga keamanan segera datang. "Nyonya, jangan gugup.
Aku akan memanggil polisi dan menangkap penipu ini. Penjaga keamanan menghibur wanita itu. Kebaikan dan kejahatan terpisah satu sama lain, jadi tidak ada jalan kembali. Agam memperhatikan wanita itu lebih dalam. Wanita itu menutup mulutnya dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Nyonya, suamimu adalah pahlawan pemadam kebakaran dan anak itu harus tahu semua ini. Agam mengatakan ini dan air mata wanita itu benar-benar tak tertahankan. Dia menutupi wajahnya dan kehilangan suaranya karena merasa kesakitan. Kak, kemana ayah pergi? Ketika dia pergi, dia berkata bahwa dia akan kembali untuk bersama-sama merayakan ulang tahunku. Dia juga mengatakan bahwa dia akan melipat burung bangau dan memberikannya padaku. Apa dia pembohong? Gadis kecil itu tersedak dan menangis. Ayah, aku merindukanmu. Cepat kembali. Huhu, aku merindukanmu. Tubuh wanita itu gemetar saat dia berjongkok dan memeluk putrinya sambil menangis. Agam menghela napas. Pikirannya bergerak dan dia tersenyum pada ibu dan putri itu. Berdiri di asap bubuk mesiu dan sulit untuk mengirim jiwa malam yang ditunggu-tunggu. Daun-daun yang berguguran tahu arti musim kemarau. Seorang lelaki terkasih pergi untuk membuat janji dan rela berubah menjadi burung bangau untuk bertemu wanita cantiknya. Dik, ayahmu, sebenarnya selalu mencari kalian. Saat dia berbicara, Agam menunjuk ke pohon di sampingnya. Seekor bangau berdiri di dahan dan membuat suara kicauan. Orang-orang di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat bangau ini. Mereka berada di utara dan ini merupakan awal musim hujan. Kenapa burung ini belum bergerak ke selatan? Adegan berikutnya bahkan lebih luar biasa bagi semua orang. Gadis kecil itu tanpa sadar mengangkat tangannya. Burung bangau itu mengepakkan sayapnya dan mendarat di tangannya. Ia menyisir bulunya dan memiringkan kepalanya untuk melihat gadis kecil itu. Bangau itu pemalu dan takut pada orang. Namun, ia benar-benar mendarat di tangan gadis kecil itu. Kerumunan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Wanita itu terjatuh dan meneteskan air mata. Dia menutup mulutnya dan tidak berani bersuara. Jangan sampai dia menakuti bangau itu. Ayah! Suara pelan gadis kecil itu membuat orang merasa makin terpuruk. Bangau terbang ke bahu wanita itu dan mematuk rambut wanita itu dengan paruhnya seperti membantu wanita itu menyisirnya. Setelah 2 atau 3 menit, burung bangau itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke atap. Ia menatap ibu dan putri itu, lalu terbang menjauh. Bulu bangau melayang turun dari udara dan menghilang ke langit. Ayah, jangan pergi. Gadis kecil itu menangkup bulu itu dan menangis. Bulan yang terang tidak disengaja, tapi nyatanya terlihat kembali dengan sendirinya. Agam menyerahkan tanda roh asli kepada wanita itu. Saat ibu jarinya menyeka, tanda roh asli tanpa kata-kata berubah menjadi tanda atas. Kejadian yang dahsyat ini dilihat oleh Sally dan dia langsung tertegun. Mengganti nasib. Tidak sulit. Namun, apa yang Agam ubah bukanlah nasib seseorang, tetapi sebab dan akibat dari seluruh keluarga. Setidaknya dalam pikiran Sally, tidak ada yang pernah memiliki keterampilan seperti itu. Sulit untuk saling mengandalkan dalam nasib baik dan kebahagiaan dan sulit untuk menyelesaikan penyakit karena bulan di dalam air. Ini sudah terjadi di dunia. Agam menghela napas. Wanita itu mengambil tanda roh dan dia menjadi pucat pasi. Dia bergumam. Tuan, menurut Anda, untuk apa orang hidup? Kekayaan adalah tujuan besar dan inovasi setiap hari adalah kebajikan besar. Hidup bukan hanya untuk dirimu sendiri. Agam menunjuk ke gadis kecil yang menangis di pelukan wanita itu. Wanita itu tampak terkesiap dan sakitnya berangsur-angsur berubah menjadi ketegasan. Sayang, ayo kita pergi. Bu, apa ayah akan tetap mengunjungi kita? Ya, ucapkan selamat tinggal pada tuan ini. Gadis kecil itu menyeka air matanya dan melambai pada Agam. Kak, terima kasih. Agam tersenyum lembut dan mengembalikan tanda roh itu. Ibu dan anak itu membungkuk dalam-dalam pada Agam sebelum pergi di bawah serangkaian tatapan tertegun. Jika bos itu adalah penipuan di awal, bagaimana dengan kali ini? Ayah yang sudah mati berjanji untuk melipat bangau untuk anaknya dan dia muncul sebagai bangau. Kejadian yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri membuat mereka sangat terkejut. Benar-benar setengah keabadian yang turun. Tuan, aku ingin tahu apa istriku bisa melahirkan anak dengan lancar. Tuan, bisakah aku dan pacarku akhirnya membangun keluarga bersama? Tuan, penyakit ibu saya bisa sembuh tidak? Tolong bantu ramal. Orang-orang ini yang awalnya sedang menunggu dan menonton, langsung berkerumun di depan kios. Mereka langsung mendorong penjaga keamanan menjauh. Bahkan ada terlalu banyak orang yang menempati semua pintu masuk dan keluar. Tidak ada yang pergi membeli tiket dan semua mengelilingi kios. Bahkan beberapa umat ragu-ragu berdiri di depan pintu. Gawat!
Ekspresi Master Jeffrey yang sedang bersiap untuk menonton pertunjukan bagus di ruang tunggu tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini. Hari rahmat tahunan adalah sumber utama nasib baik mereka. Jika rencana mereka dihancurkan oleh anak ini, bagaimana mereka masih bisa berbisnis? Dia buru-buru berlari keluar dan berkata di luar. Jangan tidak sabar, para dermawan. Ada terlalu banyak kejahatan di dunia. Kamu harus tetap membuka mata, jangan sampai membuat kesalahan. Diam, putriku telah diculik oleh pedagang manusia selama 3 tahun. Hampir setiap hari aku datang dan kalian akan selalu mengatakan bahwa mereka yang ditakdirkan akan bertemu satu sama lain. Bah! Kamu juga mengatakan bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan, begitu juga sebaliknya. Aku telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidupku. Ibuku yang sudah tua dipukuli sampai mati dan rumahku dihancurkan secara paksa. Apalagi yang ingin kalian katakan? Sejak aku datang ke tempat kalian ini, aku membeli dupa 1 juta sehari. Tidak hanya tidak mengubah keberuntunganku, tetapi malah makin buruk. Dikatakan bahwa aku tidak cukup tulus, 1 juta sehari tidak cukup, apa 10 juta cukup? Kerumunan menjadi makin marah. Melihat situasi tidak bisa ditenangkan, Master Jeffrey ketakutan hingga ingin berlari kembali ke kuil. Begitu berbalik, bokongnya ditendang dan dia terlempar hingga terduduk. Siapa yang menendangku? Siapa ini? Master Jeffrey benar-benar kehilangan ketenangannya dan berteriak marah. Tidak ada yang memperhatikannya. Namun, saat dia hendak bangkit, bokongnya kembali ditendang dan dia kembali tergeletak di tanah. Pukul dia! Biar dia memuntahkan semua uang selama beberapa tahun! Tidak tahu siapa yang berteriak, kerumunan orang bergegas dan meninju Master Jeffrey. Agam tidak menghentikan. Jika para biksu di kuil cahaya besar hanya menginginkan uang, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, mereka makan biji-bijian, sehingga mereka tidak bisa dibiarkan menyerap energi spiritual kehidupan. Namun, orang-orang ini tidak hanya mengambil uang, tetapi juga mengambil nyawa. Mereka memanfaatkan kepercayaan dari orang-orang biasa untuk memeras keberuntungan mereka untuk kesenangan sendiri. Ini sudah melanggar garis bawah agam dan sudah waktunya untuk mengajarkan pelajaran pada orang-orang semacam ini. Para biksu lainnya bergegas keluar ketika mereka mendengar berita itu. Ketika mereka melihat situasi kerumunan yang marah, mereka segera kembali untuk melaporkan. Segera, dengan dengusan dingin, Yufik datang dikelilingi oleh para biksu. Bab 1144, Perampokan. Melihat Yufik, semua orang segera menahan diri. Yufik sebagai master sekte kebijakan yang terkenal di kuil cahaya besar, bukan hanya bualan, tetapi benar-benar memiliki keterampilan. Beberapa dari mereka bahkan pernah melihat keajaiban yang diungkapkan oleh Yufik dan dia benar-benar adalah batari kebajikan. Yufik berjalan lurus dan kerumunan buru-buru bubar. Melihat sosok di depan kios, Yufik langsung terdiam. Dia pikir sekte saingan telah mengirim seseorang untuk mengacau, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang itu adalah seorang pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dermawan! Apa niatmu membodohi dunia di depan pintu sekte kebajikan? Yufik memimpin dan mencibir begitu dia sampai. Apa aku tidak boleh datang ke sini? Agam bertanya sambil senyum tipis. Sikap angkuhnya membuat para biksu di kuil marah. Keberadaan macam apa Yufik? Dia benar-benar terkenal. Lihat dari seluruh 9 alam, dia adalah keberadaan kuat yang tidak bisa diabaikan, tetapi dia malah diabaikan seperti ini. Benar-benar terlalu memandang tinggi diri sendiri. Tatapan Yufik menunjukkan kedinginan, tetapi ada orang di dekatnya. Jika dia kehilangan ketenangannya, akan memengaruhi posisinya yang suci di hati orang-orang. Tidak layak untuk menderita kerugian seperti itu. Dermawan salah paham, sangat dipersilakan kalau untuk membantu semua makhluk hidup. Saat Dermawan akan datang kembali selanjutnya, aku harap Dermawan bisa memberitahu terlebih dahulu. Aku akan mengatur tempat yang lebih baik agar Dermawan tidak terhalang. Tidak perlu. Kalau ingin melakukan perubahan tanpa pernah terkena angin dan terik matahari, dan hanya sembahyang di dalam ruangan, bagaimana bisa membantu orang lain menghadapi penderitaan? Agam mencibir dan bertanya. Mulut Yufik berkedut. Dia tahu bahwa Agam sedang menyindir mereka. Namun, dia tidak bisa membantah. Karena itu adalah fakta. Agam tidak berkata lebih banyak. Tentu, dia tidak akan melupakan tujuan perjalanannya kali ini. Aku dengar hari ini adalah hari rahmat kuil cahaya besar. Apa kuil akan memberikan berkah pada setiap orang yang datang sembahyang? Agam bertanya dengan pelan. Betul sekali. Ini adalah tradisi kuil cahaya besar selama ratusan tahun. Apa ada keraguan? Yufik menunjukkan sedikit kewaspadaan dan bertanya dengan senyum palsu. Aku ingin tahu bagaimana kalian melimpahkan berkat. Ini adalah rahasia surgawi. Rahasia surgawi yang luar biasa. Aku pikir kalian ingin memeras nasib baik orang-orang di kuil atas nama batari kebajikan dan sekte untuk mendapatkan keabadian, bukan? Raut wajah Yufik berubah drastis.
Bagaimana dia bisa tahu? Agam benar. Karena dia berkata dengan benar, jadi Yufik marah dan segera menjawab. Omong kosong! Ini tidak benar! Tidak benar! Kalau begitu katakan padaku, selama bertahun-tahun, kalian telah menikmati doa dari para umat. Kenapa masih ada begitu banyak orang yang menderita? Sebagian besar adalah umat tetap di sini dan beberapa bahkan merupakan umat yang percaya dan setia pada kalian. Kalau kalian benar-benar memberkati mereka, kenapa mereka masih datang padaku? Yufik berkata dengan nada dingin. Sekte hanya membantu mereka yang ditakdirkan untuk dibantu. Beberapa orang tidak tulus, jadi tentu mereka tidak dapat dibantu. Beberapa dari mereka yang tulus sudah dibantu oleh sekte. Hehe, kalian memeras keberuntungan 10.000 orang dan hanya memberkatinya pada belasan orang. Kalian melakukan itu untuk membiarkan belasan orang ini menyebarkan dan mempromosikan tentang kalian sebagai balasan atas berkah yang kalian berikan. Dengan begitu, akan ada lebih banyak orang yang tertipu. Ini yang kalian sebut orang yang ditakdirkan? Menghadapi pertanyaan dengan nada sedingin es Agam, Yufik perlahan-lahan berkeringat dingin. Jika Agam mengacau, dia akan bisa menghadapinya dengan mudah. Namun, setiap kata Agam adalah fakta dan dia tidak punya cara untuk membantahnya sama sekali. Dermawan, tahukah kamu apa yang kamu lawan dengan kata-kata ini? Yufik tahu bahwa dia yang salah, jadi dia langsung mengancam. Apa menurutmu aku akan takut? Agam terkekeh. Dia melirik ke arah kuil dan berkata dengan samar. Roh jahat itu cukup gemuk. Kalian mendapatkan banyak manfaat darinya, bukan? Raut wajah Yufik tiba-tiba menjadi gelap dan matanya penuh dengan niat membunuh. Itu adalah fondasi dari sekte mereka. Mereka bisa mencapai alam seperti itu dalam waktu singkat, semua berkaitan dengan roh jahat itu. Ia melahap energi dan memberikan kembali pada mereka. Jika roh jahat terancam, Yufik pasti akan menyerang. Walaupun ada begitu banyak orang di sini, dia tetap akan membunuh. Dia bahkan akan membunuh semuanya dan tidak menyisakan seorang pun. Tentu saja, ini adalah langkah selanjutnya. Orang-orang di sekitar bingung dan tidak tahu harus berdiri di sisi mana. Apa yang ingin kamu lakukan agar kamu menyerah? Tanya Yufik. Kembalikan semua berkah orang-orang ini. Apa? Apa tidak jelas? Agam terkekeh dan berkata. Roh jahat itu tersembunyi di kolam di belakang aula utama. Aku punya banyak cara untuk menyingkirkannya. Kamu boleh tidak percaya atau kamu boleh mengerahkan semua kekuatan untuk mengambil risiko terakhir. Aku siap bertarung denganmu sampai akhir. Sebagai penguasa neraka, Agam bertanggung jawab atas reinkarnasi hidup dan mati. Roh-roh jahat di dunia semua juga berada dalam penindasannya. Kuil cahaya besar telah membuat penghalang untuk melindungi roh jahat itu. Tetapi itu sia-sia jika di bawah persepsi Agam. Wajah Yufik menjadi ungu karena marah. Bagaimana orang di depannya ini tahu di mana roh jahat itu bersembunyi? Baiklah, aku akan mengembalikan semua berkah orang-orang ini. Kamu segera pergi! Yufik tidak berani bertaruh. Jika roh jahat itu terpengaruh sedikit saja, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Menutup sekte selama 7 hari adalah syarat lain. Kata Agam samar. Aku telah menyetujui permintaanmu. Kamu masih mengajukan syarat lain? Yufik sangat marah. Apa aku ada bilang kalau aku hanya punya satu syarat? Kamu boleh menolak. Selama kamu membuka pintu, aku akan datang ke sini saat itu juga. Mendengarkan pernyataan Agam, Yufik hampir menyemburkan darah. Agam baru ada di sini selama 2-4 jam, tetapi sudah berdampak sangat buruk pada kuil cahaya besar. Jika dia mendirikan kios ramalan di sini setiap hari, paling lama 3 hari, reputasi kuil cahaya besar akan hancur total. Bagaimana sekte mereka bisa memeras nasib baik orang-orang untuk berlatih di masa depan? Baiklah, aku setuju dengan permintaan ini. Selain itu, berikan aku air mata King Kong. Kamu, jangan keterlaluan, ya! Yufik langsung meledak. Air mata King Kong adalah benda langka di dunia. Kuil dengan tingkat sekte kebajikan tertinggi hanya dapat memadatkan setetes dalam waktu setidaknya 100 tahun. Jika harta karun ini diberikan, kerugiannya akan terlalu besar. Kamu boleh menolak. Aku tidak keberatan untuk mengambilnya sendiri. Kamu boleh memilih salah satu dari 2 pilihan itu. Aku bisa melakukannya sesuai pilihanmu. Kata Agam acuh tak acuh. Gigi Yufik berderit. Bandit sialan. Setelah beberapa waktu, rasa dingin di wajahnya menghilang dan dia berkata perlahan. Baiklah, aku juga setuju dengan syarat ini, tapi ini adalah syarat terakhir. Yufik meminta seseorang untuk mengambil air mata King Kong. Yufik menyerahkan akar teratai pada Agam dan berkata, kamu harus memasukkan sesuatu ke akar teratai. Jangan memecahkannya tanpa otorisasi. Kalau enggak, air mata King Kong akan segera kehilangan efeknya.
Yufik terlihat tertekan saat dia menyerahkan air mata King Kong pada Agam. Namun, ada jejak kenakalan yang tak terlihat di matanya. Kemudian, teriakan pelan terdengar dari kuil cahaya besar. Teriakan itu seperti guntur dan aura tak terlihat menyebar. Aura itu menelan semua orang yang berada di gerbang kuil dalam sekejap. Cahaya merah muncul di antara kening mereka yang berkatnya telah diperas, kemudian cahaya itu memudar. Agam dengan sengaja tetap membuka matanya. Melihat nasib baik orang-orang ini telah pulih, dia perlahan mengangguk. Syarat sudah aku penuhi. Pergi! Dengan wajah cemberut, Yufik langsung membawa para biksu kembali ke kuil. Tidak lama kemudian, orang-orang di dalam kuil semuanya diusir. Kuil langsung ditutup bersamaan dengan gerbang. Apa yang terjadi? Bukankah hari ini adalah hari berkah? Kenapa malah tutup? Tidak tahu. Aku dengar seseorang datang mengacau dan membuat sekte menjadi marah. Siapa yang begitu kejam? Dia harus bertanggung jawab kalau aku tidak bisa menghasilkan banyak uang. Beberapa orang yang baru saja diusir tidak tahu apa yang terjadi dan langsung marah. Bab 1145, ditipu. Orang-orang di depan pintu buru-buru menjelaskan, tetapi orang-orang yang diusir tidak percaya. Sebaliknya, mereka malah mengejek orang-orang di depan pintu ditipu oleh teknik iblis. Agam seolah-olah tidak mendengar diskusi itu dan sudah pergi bersama Sally. Kamu tidak marah? Sally ikut di belakang Agam sambil melihat beberapa orang dalam antrean diminta untuk kembali. Dia meratapi bahwa orang-orang yang marah itu tidak tahu diri. Mendengarkan diskusi ini, bahkan dirinya saja merasa agak marah. Orang-orang ini tidak tahu bahwa orang yang dicerca oleh mereka adalah orang yang menyelamatkan keberuntungan dan kekayaan mereka. Tidak masalah. Kalau aku adalah salah satu dari mereka, aku juga akan marah seperti ini. Sialan, sia-sia sudah lama mengantre. Melihat cara Agam memperagakannya, Sally tidak bisa menahan tawa. Kamu cukup tenang. Aku pikir dengan keangkuhanmu tadi, kalian akan bertarung. Tapi, untungnya, tidak ada konflik. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan bisa melawan Yufik. Bagaimanapun, kekuatannya telah mencapai guru utama tingkat 9. Dia sangat kuat, kata Sally. Agam mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Melihat penampilan acuh tak acuh Agam, Sally merasa agak marah. Dia paling benci dengan orang yang terlalu ambisius. Meskipun penampilan Agam di sore hari itu mengejutkannya, akan terlalu sombong jika dia mengabaikan master leluhur bintang dan muridnya. Karena kamu sudah mendapatkan air mata King Kong, sudah waktunya bagiku untuk kembali ke sekolah. Sally berhenti dan berkata, kemarin, kakek memintanya hanya untuk membantu Gerald melindungi Agam selama 1 malam. Saat itu, kakek juga secara khusus memberitahunya melalui telepon untuk tidak terlibat dalam hal-hal lain. Master leluhur bintang adalah murid biksu Kasapa. Ada perseteruan antara sekte kebijakan dan sekte kebajikan. Kematian biksu Kasapa sebelumnya dilakukan oleh petapa agung sekte kebijakan. Setelah kejadian itu, terjadi perang selama puluhan tahun antara sekte kebijakan dan sekte kebajikan. Ahli yang gugur tak terhitung jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, perlahan mereda. Jika sekte kebijakan ikut campur tangan, maka akan dengan mudah membuat sekte kebajikan menjadi terlalu sensitif, bahkan mungkin akan menyebabkan perang baru. Sebelum berpisah, Sally ragu-ragu dan memberitahu Agam untuk berhati-hati. Master leluhur bintang dan muridnya tidak begitu mudah untuk diprovokasi. Agam hanya tersenyum saat mendengar ini. Setelah Sally pergi, Agam mengeluarkan akar teratai dan langsung mematahkan akarnya. Seperti yang dia pikirkan, hanya ada beberapa tetes embun biasa di dalamnya. Tertipu. Agam tertawa kecil. Padahal dia baru ingin memberi mereka pelajaran nanti, tetapi karena mereka memintanya, dia akan memenuhi sesuai keinginan mereka. Halaman belakang kuil cahaya besar adalah tempat terlarang bagi sekte kebajikan. Tidak ada yang diizinkan untuk pergi ke sana kecuali master leluhur bintang dan muridnya. Tuan leluhur. Yufik berjalan mendekat. Master leluhur bintang duduk bersila di atas kolam. Dia membuka matanya dan bertanya. Sudah pergi? Tuan leluhur, bocah itu terlalu angkuh. Dia benar-benar memeras kita. Kenapa Anda meminta saya untuk menyetujui permintaannya tadi? Menurut saya, bunuh saja dia, itu akan terjadi sekali untuk selamanya. Boleh bunuh dia, tapi apa kamu sudah memikirkan dampaknya bagi kuil cahaya besar? Menurutku, tidak ada salahnya membunuh mereka semua. Kata Yufik sambil menghina. Sebagai master Feng Shui guru utama tingkat 9 yang telah mencapai alam kemuliaan setengah langkah dalam pengaturan formasi dan kemampuan tempur, kehidupan orang biasa hanya seperti cecunguk kecil di matanya. Semuanya, kamu seharusnya tahu bahwa penguasa neraka sudah turun ke dunia, bukan? Sebab dan akibat dari alam D, alam E, dan alam G telah pulih. Kalau terus melakukan pembunuhan besar-besaran, pasti akan menarik perhatiannya.
kata Master Leluhur Bintang dengan nada dingin. Saat membicarakan penguasa neraka, Yufik menggeliat bibirnya dan terdiam. Penguasa neraka adalah keberadaan transenden yang menghancurkan keluarga Budi Ono, klan Wanara, klan Malam Guntur, dan klan Keraton Estrol. Walaupun Yufik mengandalkan bakatnya, dia tidak bisa menahan untuk merasa kagum. Selanjutnya, kalau kamu membunuh seseorang, kamu harus membunuh mereka semua. Tahukah kamu bahwa salah satu dari mereka tidak dapat dibunuh? Master Leluhur Bintang bertanya dengan samar. Siapa? Seorang gadis. Dia berasal dari sekte kebijakan. Apa yang sekte kebijakan lakukan di sini? Apa ada hubungannya dengan Gerald? Tidak di luar dugaan. Gerald memang punya hubungan dengan sekte kebijakan. Menurut rumor, 50 tahun yang lalu, saat Master Leluhur Wiwit melakukan perjalanan turun gunung, dia bertemu dengan Gerald secara tidak sengaja. Gadis itu adalah cucu dari Master Leluhur Wiwit, namanya Sally. Karena orang-orang sekte kebijakan sudah datang ke sini, maka rencana kita. Tidak masalah. Hubungan antara Gerald dan leluhur Master Wiwit hanya sebatas persahabatan. Tapi, kalau dalam masalah ini, Master Leluhur Wiwit pasti tidak akan ikut campur. Yufik mengangguk. Benar. Mungkinkah orang kuat berteman dengan orang biasa? Memang mungkin. Namun, persahabatan orang dewasa didasarkan pada pertukaran keuntungan dan kekuatan yang sama. Sudah sangat baik jika Master Leluhur Wiwit membiarkan cucunya muncul. Anggap saja anak itu beruntung, karena kebetulan ada orang sekte kebijakan di dekatnya. Tapi, anak itu mungkin punya niat lain karena meminta air mata King Kong. Kata Yufik dengan suara pelan. Master Leluhur Bintang sangat bijaksana. Fondasiku sudah terluka karena menyemburkan begitu banyak berkah. Bintang, kalau kamu tidak memberikan keuntungan untukku, transaksi kita tidak perlu dilanjutkan. Saat ini, sosok besar setinggi 3 atau 4 meter muncul dari mata air. Ia memiliki tubuh yang besar dan kulitnya semerah api. Ia memiliki 6 kaki dan 4 pasang sayap. Ia tidak memiliki mulut atau hidung. Ia terlihat seperti bola daging. Binatang terpencil kuno, Dawa. Meskipun Dawa tidak memiliki mulut atau hidung, ia sendiri adalah saku. Ia dapat menjelma menjadi penyimpanan semesta dan suka makan jiwa dan energi. Tuan Dawa, kamu sudah bekerja keras. Istirahatlah dengan baik. Aku akan membawakan makanan kesukaanmu besok. Kata Master Leluhur Bintang. Makanan apa? Bagaimana dengan roh iblis yang telah menyerap energi keberuntungan dan energi naga? Enak, aku sudah ngiler. Setelah jeda, Dawa berkata dengan suara teredam. Tapi, kalian sebagai manusia sudah mempelajari pengkhianatan, jangan bermain trik. Kalau tidak, aku pasti akan mengambil kembali apa yang telah aku berikan. Setelah mengatakan ini, Dawa menyelam kembali ke kolam. Guru dan murid itu meninggalkan halaman belakang dan baru saja melangkah keluar dari penghalang, Yufik berkata. Tuan Leluhur, roh bumi jahat membutuhkan 3 hari untuk berevolusi menjadi roh iblis. Bukankah panen malam ini terlalu dini? Aku sudah menghitung. Malam ini bulan purnama. Setelah tengah malam, energi jahat akan mencapai puncaknya. Setelah roh bumi jahat lahir, ia dapat berevolusi menjadi roh iblis. Tapi, kita telah bekerja sangat keras untuk mempersiapkan penawanan bertahun-tahun. Apa kita benar-benar akan memberikan roh iblis pada Dawa? Apa menurutmu itu mungkin? Master Leluhur Bintang mencibir dan berkata, ketika aku melahap roh iblis, kekuatanku akan meningkat pesat. Kita akan bergandengan tangan untuk mendirikan formasi sihir. Dawa juga akan dengan mudah diberantas oleh kita. Mungkin aku bisa menerobos tingkat 3 dalam satu gerakan dan kamu juga bisa berhasil masuk ke alam leluhur. Wajah Yufik menunjukkan kegembiraan. Alam leluhur? Itu adalah alam yang dia impikan. Biarkan Gerald dan keluarga Suhardi berkumpul di Bukit Barat malam ini. Hei, ketika roh bumi jahat lahir, harus selalu ada umpan untuk menarik perhatiannya dan memberi kita kesempatan untuk melakukannya. Keberuntungan keluarga Suhardi terikat dengan roh bumi jahat. Di mata roh bumi jahat, tidak ada makanan yang lebih lezat daripada keluarga Suhardi. Bagaimana dengan anak itu? Yufik teringat pertemuan sebelumnya dan berkata dengan sedih. Kita tidak bisa membiarkannya memanfaatkan kita tanpa bayaran. Kamu memberinya air mata King Kong? Master Leluhur Bintang mengerutkan kening dan bertanya. Bagaimana mungkin? Aku baru saja membodohinya dengan akar teratai. Terlihat dia adalah seorang idiot. Cibir Yufik. Hei, hanya pecundang. Tidak akan terlambat untuk membunuhnya saat masalah saat ini selesai. Kata Master Leluhur Bintang dengan senyum menghina. Tepat saat suaranya terdengar, aura kekerasan meledak di halaman belakang yang menyebabkan seluruh kuil cahaya besar bergetar. Raut wajah kedua pria itu berubah drastis dan mereka segera kembali ke halaman belakang. Mereka melihat Dawa melompat keluar dari kolam dan melambaikan sayapnya. Entah apa dia salah lihat, tubuh Dawa gemetar. Tuan Dawa,
Apa yang kamu lakukan? Hati Master leluhur Bintang hancur. Mungkinkah percakapan mereka baru saja didengar? Tidak, ada penghalang di antara mereka. Tidak mungkin Dawa mendengarnya. Bintang, kamu gila! Siapa yang kamu singgung? Kenapa kamu malah menyinggung dia? Dawa meraung marah dan suaranya bergetar hebat. Ia penuh ketakutan.